Salam sehat, salam belajar. Baik, selamat siang Ibu dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Margareta Oktaviani Bupu, biasa disapa Vini. Saya sekarang duduk di kelas 10 IPA 2 Regina Pacis Bajawa. Di sini saya akan mempraktekkan mengenai bagaimana cara pembiasan cahaya menggunakan pensil dan gelas dengan konsep fisika. Oke, baik teman-teman semua dan Ibu, pasti kita semua pernah memasukkan batang pensil atau sedotan ke dalam gelas bening berisi air jernih. Jika belum pernah, coba kita semua melakukannya sendiri dan amati apa yang terjadi. Sebuah pensil atau benda-benda padat berbentuk batangan seperti sendok, kayu, besi dan logam, dan sebagainya, apabila dimasukkan ke dalam gelas berisi air, maka akan terlihat seolah-olah patah atau bengkok seperti yang terlihat pada gambar yang ini. Baik teman-teman, tapi apakah kalian bisa menjelaskan bagaimana fenomena tersebut bisa terjadi dengan menggunakan konsep fisika? Peristiwa batang pensil tampak bengkok di dalam gelas berisi air ini merupakan salah satu ilusi optik yang dapat dijelaskan dengan menggunakan prinsip pembiasan cahaya dan komponen-komponennya seperti hukum Snellius dan indeks bias. Ibu dan teman-teman, sebelum saya melanjutkan penjelasan saya mengenai konsep fisika, di sini saya akan menunjukkan tentang pembiasan cahaya menggunakan gelas yang berisi air dan pensil. Ya teman-teman, mari kita bahas terlebih dahulu secara singkat mengenai pembiasan cahaya, hukum Snellius, dan indeks bias. Pembiasan atau difraksi cahaya adalah peristiwa pembelokan arah cahaya ketika melewati bidang batas antara dua medium yang berbeda kerapatan optik atau indeks biasnya. Pembiasan cahaya terjadi akibat kecepatan cahaya berbeda pada setiap medium. Yang kedua, hukum Snellius. Pembiasan terjadi apabila cahaya melewati dua garis medium. Seberkas cahaya atau sinar yang datang dari medium kurang rapat ke medium lebih rapat akan dibiaskan mendekati garis normal. Ini berarti sudut datang lebih besar daripada sudut bias. Sudut datang sendiri adalah sudut yang dibentuk oleh sinar datang dengan garis normal permukaan. Sementara sudut bias adalah sudut yang dibentuk oleh sinar bias dengan garis normal. Perhatikan gambar ini. Yang ketiga, indeks bias. Indeks bias suatu zat adalah perbandingan kelajuan cahaya di udara dengan kelajuan cahaya di dalam zat tersebut. Kelajuan cahaya di udara selalu lebih besar daripada kelajuan cahaya di dalam zat. Oleh karena itu, indeks bias zat lain selain udara selalu lebih besar dari 1. Semakin besar indeks bias suatu zat, maka semakin besar cahaya dibelokkan oleh zat tersebut. Baik teman-teman, sekarang kita akan membahas mengapa pensil tampak seolah patah dengan menggunakan konsep fisika lainnya. Ketika sebagian batang pensil tercelup ke dalam gelas kaca berisi air, maka sinar datang yang berasal dari batang pensil yang tercelup tersebut akan melewati 3 medium, yaitu air, kaca atau gelas, dan udara, hingga akhirnya sampai ke mata kita sebagai pengamat. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut ini. Dan teman-teman juga bisa memperhatikan kembali mengenai gelas dan pensil ini. Sinar datang 1 berasal dari ujung pensil yang tercelup air, merambat melalui medium air. Ketika mencapai medium kaca atau gelas, maka sinar cahaya tersebut akan dibiaskan mendekati garis normal.
say, hey, hey, now, baby. So let's get one thing, Gina, baby.